Kita sekarang ke tema hari ini yaitu mengenai Allah Tritunggal. Tentu Bapak Ibu tadi sudah sedikit membaca-baca ya dari PPT-nya ini. Tetapi misalnya ketika ditanya, kalian kan mengimani Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus atau Tritunggal, itu maksudnya apa ya? Gitu. Oke, kalau ditanya demikian kira-kira mau menjawab atau menerangkan bagaimana gitu ya. Berikut ini adalah tawaran dari salah satu tawaran untuk menjelaskan ya soal Tritunggal tadi. Ini tawaran menjelaskan ya, bukan dalam arti ini satu-satunya cara, tetapi salah satu cara untuk menjelaskan kurang lebih seperti apa. Oke. Usul saya adalah penjelasan tentang Allah Tritunggal sebaiknya tidak dengan model simbol-simbol atau gambaran-gambaran. Misalnya kan ada yang menggambar, kita kan sudah merayakan Hari Raya Tritunggal itu setelah Paskah kemarin itu, dan kadangkala ya memang untuk kelompok tertentu bisa jadi untuk anak-anak itu gampang diterima. Ya sesuai dengan usia begitu ya, tentu saja akan beda-beda. Tentu yang akan Bapak Ibu atau yang Bapak Ibu pahami tadi, kalau diterangkan untuk anak-anak pia gitu kira-kira akan ditangkap enggak? Enggak sama sekali gitu ya. Ini gimana ini gitu ya. Oke. Nah, bisa jadi yang tidak lalu kita pakai untuk kita, lalu untuk anak-anak bisa jadi malah akan terpakai, tetapi bagi yang misalnya diskusi atau dialog begitu ya, tentu saja kita ada kelemahannya kalau menggunakan simbol-simbol. Misalnya ya Tritunggal itu ya kadang-kala ya kayak teh gitu ya, ada tehnya, ada airnya, ada gulanya, diaduk jadi satu gitu toh. Tetapi kalau diaduk kayak gitu kan berarti sebetulnya masih ada 3 unsur. Atau ada yang menjelaskan juga kayak gini, misalnya Pak Bambang gitu ya, Pak Bambang ini misalnya di kantor gitu sebagai katakanlah sebagai kepala kantor gitu ya. Lalu di masyarakat Pak Bambang ini sebagai ketua RT atau RW, di rumah sebagai bapak keluarga gitu ya. Oh, di gereja sebagai prodiakon dan lain-lain gitu ya. Perannya yang berbeda-beda gitu. Ada yang memakai gambaran itu. Tetapi mereka atau kita bisa jadi yang juga kemudian membaca kita, loh, kok tidak sama persis ya dengan gambaran itu. Pokoknya intinya adalah kalau dengan simbol atau gambaran itu selalu ada celahnya atau kelemahannya juga. Misalnya tadi ya tentu kita semua punya gambaran yang macam-macam ya. Tadi seperti keris gitu ya. Berarti ini kan bisa dipisah-pisah gitu ya. Tawaran dari saya untuk menjelaskannya adalah yang bulatan yang kedua atau yang bawah, teologi Konsili Vatikan kedua lebih mendekati iman akan Allah Tritunggal dengan kembali ke kitab suci. Kata kuncinya adalah dengan yang sebetulnya ingin saya beri warna merah itu, sejarah keselamatan Allah. Artinya Allah yang ingin menyelamatkan kita manusia atau membawa kita ke keselamatan. Lalu dalam sejarah keselamatan Allah tadi, lalu kita mengenal Allah. Dalam sejarah keselamatan kita manusia itu atau yang kita imani itu, kita mengimani, kalau yang orang Kristen itu mengimani siapa Bapak Ibu? Kristus. Tentu saja itu yang menjadi pokok atau yang lalu menjadi titik untuk melihat atau mengenal siapakah Allah itu. Yang kita kenal kan adalah Yesus Kristus. Maka titik awalnya adalah Yesus itu. Nah,
Lalu dalam sejarah keselamatan Allah itu lalu kita mengenal Allah yang kita imani. Nah, ada langkah-langkah untuk memahaminya. Semoga langkahnya malah tidak lalu membuat tambah bingung gitu ya. Yang pertama, pokoknya terlangkah saja gitu ya. Tidak usah langsung sampai pada kesimpulan. Langkah yang pertama adalah kita mesti bertolak pada peristiwa Kristus atau Yesus Kristus sebagaimana yang diwartakan oleh kitab suci kita. Kenapa? Yang titik tolak kita adalah pada Yesus Kristus. Karena kita mengimani atau sebagai orang Kristen ya artinya kita mengimani Yesus Kristus. Apa yang diajarkan itu yang menjadi pokoknya atau yang menjadi jalan kita untuk memahaminya. Nah, kita beriman pada Yesus Kristus, Putra Allah, Tuhan dan penyelamat kita. Itu yang menjadi katakanlah pintu masuknya. Titik awalnya adalah atau pokoknya adalah Yesus Kristus. Yesus dan Kristus itu sama atau beda? Ketika hidup kita membayangkan ya, ketika hidup di Nazaret sana gitu, Yesus disebut dengan panggilan Kristus juga enggak? Tetapi Emmanuel enggak? Nah, ketika hidup itu ya namanya adalah Yesus. Lalu yang lain-lain apa ini? Kristus, Tuhan, Emmanuel, apalagi ya Bapak Ibu Mesias, ada lagi Putra Allah, Anak Domba dan sebenarnya itu apa itu? Kapan? Setelah peristiwa Paskah. Ya, jadi ketika Yesus itu hidup, berkarya, berkeliling dan seterusnya itu ya panggilannya adalah Yesus. Sedangkan yang lain-lain itu adalah gelar-gelar yang memberikan gelar itu siapa? Para rasul dan para murid yang mengimani Yesus yang sengsara, wafat dan bangkit. Jadi nama-nama yang lain itu adalah gelar-gelar yang diberikan oleh para murid atau mereka yang mengimani setelahnya, setelah peristiwa Paskah. Ya, sedangkan ketika masih hidup ya adalah Yesus. Setelahnya, setelah peristiwa Paskah, sengsara, wafat dan kebangkitannya, baru kemudian para murid menyebut, oh ternyata Yesus itu yang dulu hidup itu adalah Mesias atau Kristus. Oh ternyata Yesus yang dulu mengajar itu adalah Emmanuel. Oh ternyata Yesus yang dulu berkeliling dan seterusnya itu setelah peristiwa Paskah ya. Lalu para murid meyakini bahwa dia itu ternyata adalah anak Allah. Itu setelah peristiwa Paskah gitu. Nah, lalu dengan peristiwa Paskah itu lalu kemudian oh ternyata tokoh yang diharapkan yang nanti membebaskan bangsa Israel itu ternyata terpenuhi dalam diri Yesus itu. Karena waktu itu ketika Yesus hidup itu wilayah Palestina atau Israel itu ada dalam kekuasaannya siapa? Penjajah Romawi. Dan kemudian orang Israel kan ingin menantikan raja atau tokoh yang dapat membebaskan mereka, yang akan diurapi gitu ya. Dan setelah peristiwa Paskah secara wafat dan bangkit, ternyata tokoh yang diharapkan itu ada dalam diri Yesus lagi gitu. Maka kemudian digelari dengan nama Kristus. Jadi yang lain-lain ini gelar-gelar aja. Oke, kita kembali ke sana. Yesus berkeliling, lalu Yesus Kristus itu atau Yesus itu memanggil Allah dengan sebutan Bapa atau Yahweh Allah Israel yang disebut sebagai Allah, menyebutnya sebagai Yesus menyebut Allah Bapa ya, dalam doa-doanya kan menyebut Bapa gitu ya, dalam kesempatan doa dan seterusnya ya. Maka dari
apa yang diwartakan oleh Yesus, lalu kita mengenal Allah Bapa. Oke. Nah, karena ada dalam diri Yesus Kristus lah kita juga kemudian memanggil Allah sebagai Bapa. Tentu saja kalau misalnya dalam Roma bab 8 itu dikatakan Roh Kudus yang memampukan itu. Ya. Langkah yang pertama, sekali lagi kita mengimani Yesus. Yesus sendiri dalam pewartaannya menyebut Allah itu sebagai Bapa. Maka kita mengenal Allah Bapa ini nama yang pertama. Oke, 1, 2, 3 gitu nanti kemudian kita simpulkan ya. Yang kedua, Yesus Kristus sendiri menyebut dirinya sebagai putra dalam pewartaannya ya. Sang anak. Yesus Kristus sebagai sang putra ini juga Allah. Tandanya atau buktinya? Nah, misalnya yang itu coret-coret itu ya, ada 3 itu. Tidak seperti para nabi, tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Kalau para nabi kan Allah bersabda, tetapi Yesus mengatakan aku berkata kepadamu. Kalau ini banyak sekali ya dalam teks-teks Perjanjian Baru. Yang kedua, Yesus mengampuni dosa. Padahal yang bisa mengampuni dosa itu siapa? Hanya Allah saja. Maka ketika Yesus itu mengampuni dosa, kan lalu orang-orang Farisi lalu mengatakan bahwa Yesus menghujat Allah. Tetapi sekali lagi yang bisa mengampuni dosa hanyalah Allah saja. Kalau Yesus itu mengampuni dosa berarti Yesus itu Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu dari misalnya tadi yang disebut dari Yohanes tadi ada yang menyebut Yesus dan Bapa itu adalah satu. Siapa yang melihat? Bahkan Yesus sendiri bersabda, yang melihat aku maka melihat Bapa, dan seterusnya. Ya, tentu banyak sekali kalau itu dalam kitab suci kita. Maka di langkah yang kedua ini kemudian kita menyebut sebagai Allah Putra. Yesus sendiri memperkenalkan dirinya sebagai Allah Putra. Oke. Tetapi yang pertama tadi kan sekali lagi titik pijaknya adalah Allah atau Yesus gitu ya. Yesus mewartakan apa? Yesus menyebut Allah Bapa. Kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Allah Putra. Nah, yang ketiga, dengan wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, kita mengenal Allah Roh Kudus. Roh Kudus ini tinggal dalam hati kita, misalnya dikatakan dalam Roma bab 5. Tetapi pertanyaannya, kok bisa atau bagaimana bisa? Yang pertama, Yesus Kristus sendiri menunjuk siapa yang akan datang dan membantu para murid, yaitu Roh Kudus. Roh kebenaran, ini banyak istilah yang dipakai di sana. Roh penghibur dan seterusnya ayat-ayatnya. Nah, kemudian yang kedua, Roh Kudus ini pasti bukan tadi yang disebut sebagai Allah Bapa, sebab dia kita menyebut Allah sebagai Bapa, Roma bab 8. Dan pasti juga bukan Yesus Kristus, karena dia pula kita mengakui Yesus adalah Tuhan, 1 Korintus 12. Dengan demikian kita mengenal untuk yang ketiga ini Allah Bapa, Putra yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus dalam sejarah keselamatan. Oke. Nah, kemudian ya.